nampaknya semangat sudah timbul dari tatapan yang manis dari mata sebelah kiri kan. Maka daripada itu Allah tuh menyukai yang ganjil. Daripada itu kita ulangi sekali lagi biar lebih menggelegar. Nampaknya di dalam sholat ini dengan jawaban Assalamualaikum ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Amma yang kami hormati Ustaz pimpinan Pondok Pesantren Darul Aula, walaupun hari ini tak hadir ya, mungkin Rocky nampaknya penceramah yang ada di depan kan, jadi Ustaz pimpinan tak hadir nampaknya. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah, dan yang kami hormati seluruh jajaran majelis guru, Ustaz, nampaknya Ustazah sibuk masak ya untuk adik-adik sekalian. Kemudian yang kami banggakan santriwan dan santriwati yang insya Allah pada hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadiran Allah yang mana yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita berkumpul di musala yang insya Allah diberkahi ini dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain hanya untuk mengingat kembali sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan inilah, dengan nikmat syukurnya, sehingga pada hari ini kita bertatapan muka antara yang satu dan yang dua, yang putri sama putri, yang putra sama putra. Kita bersyukur sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan jikalau kamu kufur, nak masuk neraka lah. Yang putra nak masuk neraka. Yang putri, maka banyak-banyak bersyukur. Ya, jangan cuma bersyukur, tapi bersyukur ya. Nanti pulang dari siko mana ingat tu, jangan dianggap bersyukur ya. Nanti kalau balik ke rumah bersyukur. Ya, balik ke kamar bersyukur, minta tolong kakak pengurusnya. Kak, syukur kami kak, kata Ustaz Angga ini bersyukur. Kami tak tahu bersyukur ya, kami bersyukur ya. Jadi intinya bersyukur agar masuk surga ya. Salawat beriringan salam tak luput pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sepelit-pelit umatku, kata Nabi, ya ini orang yang enggan berselawat kepadaku. Mari kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan syafaat beliaulah nanti ketika kita mati, ketika hari kiamat nanti, tanpa ada pertolongan lain dari orang lain, dari Allah, dari nabi-nabi lain, cuma Nabi Muhammad yang memberi syafaat kepada kita. Nanti ada yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang mana tiada pertolongan selain pertolongan Allah, pertolongan Nabi. Nanti dengan kita berselawat, ibaratkan sekarang kita berselawat dengan mengingat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika kita berada di padang mahsyar, tidak ada pertolongan lain. Kita ibaratkan ini selawat seperti kain buruk, yang mana kain buruk tersebut memiliki bolong. Ya, seandainya kalian memiliki bolong-bolong, mau tak kalian jalan-jalan? Pakai baju cantik, cano cantik ya. Kemudian dikoyak di dekat apoteknya. Malu tak? Malu. Ya, ibaratkan selawat inilah. Ketika sekarang kita berselawat, nanti di padang mahsyar kita akan tempelkan kebolongan dari pahala yang kita perbuatkan.
solat, zakat dan lain sebagainya, kita tempel dengan selawat kita. Kita tempel dengan sunnah-sunnah Rasul. Kita tempel dengan ketaatan kita kepada Rasul. Inilah kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Takbir! Takbir! Ketika dibilang takbir, semangat kita mengagungkan nama Allah. Selain daripada kita mengagungkan nama Rasulullah, kemudian kita mengagungkan Allah. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berhubungan ini adalah bulan Rabiul Awal. Akhir apa awal? Bingung, akhir apa awal? Bulan awal. Bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal terbanyak keutamaan-keutamaan yang tidak bisa kita lakukan, yang tak bisa kita pikirkan, yang tak bisa kita ucapkan. Pertama, sebelum Rabiul Awal ini, sebelum Maulid Nabi, ada hari yang namanya Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? 28 Oktober. Teringat dengan Sumpah Pemuda, sebagaimana dibilang topik, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia. Inilah dengan adanya Sumpah Pemuda, semangat pemuda, yang mana pemuda sanggup bersumpah untuk kemerdekaan Indonesia, maka terjadilah sekarang yang kita rasakan, yaitu kebahagiaan. Walaupun pemerintah tak kacau balau ya. Kemudian pada bulan Rabiul Awal, pertama keutamaan daripada bulan Rabiul Awal ialah kita diseru, kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk selalu bersolawat. Bukan hanya sekarang kita berselawat, bagaimana nanti, besok, seterusnya kita selalu berselawat. Kita agungkan Rasulullah. Jangankan manusia yang kecil, malaikat pun yang dibilang kesuciannya tanpa ada kesucian dari kita, ya, yang langsung diberikan Allah semua akal cuma untuk bertasbih memuji Allah, kesuciannya tidak bisa kita begitulah, ya, berselawat dia kepada Rasul. Apalagi kita, bagaimana kisah Rasul memperjuangkan umatnya, menegakkan kalimat la ilaha illallah ketika dulu. Sekarang kita berselawat enggan kepadanya. Apakah ini dinamakan cinta kepada Rasul? Tidak. Ya tidak namanya. Ya. Bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita pada Rasul? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti ketika Maulid kamu lari, ya. Itu bukan cinta kepada Rasul, ya. Sebelumnya bercerita sedikit, ya. Pada suatu hari, ya, sebelum tanggal 29, jadi sedang main HP nampak di kamar, datang seorang santri. Ustaz mau nyuruh ke atas. Oh, jadi bingung, Pak. Tadi berisen apa boleh kata, ya, dan pikir dalam hati. Tapi pas dibawa di atas, adalah di situ ustaz-ustaz senior kan, guru-guru kita yang lah begitu wah lah bagi kita kan. Tapi ditanya tak, jadi ditanyalah dengan akak kan, nak jadi ceramah untuk Maulid Nabi. Jadi jawab, nak dijawab yo takut, nak dijawab tak macam mana lah. Ya, jadi ngaber. Bukan nunduk ya, gelak-gelak tentu ya. Tapi ketika sudah itu, jadi nampaknya resah dari perdiaman gitu kan. Kata Rasul tuh, tanda-tanda diam itu menyetujui kan. Kan pernah pada suatu hari sahabat bertanya, sahabat makan apa namanya itu? Makan biawak. Makan biawak ya. Makan komodo apa biawak? Ya, kalau makan komodo lah kita dimakannya, kalau makan biawak masih bisa ya. Kita yang makan biawak, bukan dia makan kita ya. Yang makan biawak. Kemudian ditanya kepada Rasul, apakah haram, apakah wajib, apakah macam mana ya? Jawaban Rasul apa? Cuma diam. Diamnya Rasul menandakan setuju. Begitu dengan akak. Diam ya, tak banyak bunyi dah, diam ya. Ya berarti setuju ya. Pas hari besoknya tanggal 28, santri bertanya kepada Ustaz Mau, Ustaz, ya gitu. Ya bertanya Ustaz dengan Ustaz Mau, siapa penceramah Maulid kita dan? Gitu ya, cara-cara ya. Jadi jawab Ustaz kondangan. Dari mana Ustaz? Dari Sarulangun. Ya, wah kira-kira entah Ustaz Abdul Somad ya.
Ustaz As'ad ya. Tahu Ustaz siapa lagi nama? Adi Hidayat ya, udah tahu pula gitu. Pas digimak di leho, Ustaz Angga Ona Citra. Lemah semuanya nampak ya. Oh ketika dibilang, oh Ustaz kondangan dari Selangor, semangatnya minta ampun menggelegar. Wah kerennya tuh ganting telepon. Ya semangatnya jam lagi yang putri ya Pak. Oh ketika digimak Ustaz Angga Ona Citra lesu. Tak ada semangat. Oh, semangat ya, semangat. Ya, kurangan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan dalam Rabiul Awal yaitu kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita dianjurkan untuk berselawat, selain kita dianjurkan untuk beramal soleh pada bulan Rabiul Awal, pada bulan ini ada usia atau hari raya memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana yang ketika masih kecil sudah tadi dibaca surahnya surah apa? Laqad kana surah apa? Surah Al-A ayat berapa? Yang membuka. Ayat 21. Agak pun apa lah apa ya? Apa nomor surahnya? Cuma apa ayatnya be? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah ada suri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan judul kita pada hari ini. Tema kita meneladani akhlak Nabi sebagai bekal membangun generasi yang berakhlakul karimah. Setelah kita memperingati Sumpah Pemuda, sekarang kita memperingati hari raya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dulu ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori pada dinasti Ubaid Fatimini ya, yang memperingati Maulid Nabi itu bukan Maulid Nabi yang diadakannya hari raya Asyura, yaitu bertepatan pada ketika Nabi Musa bebas dari kejaran Firaun, dan ketika itu juga Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Ini yang dirayakan oleh pada masa dinasti Ubaid Fatimini yang dirayakannya yaitu memperingati kelahiran Ali ya, kemudian mengingatkan kelahiran cucu Nabi. Siapa cucu Nabi? Ayo siapa? Hasan dan Husain ya, ini yang diperingati. Kemudian ada teori yang kedua yaitu Ahlus Sunnah oleh Gubernur Erbil ya wilayah Irak, yaitu Sultan Abu Sa'id Muzaffar Kukabri. Ya, dia mengundang para ulama, para sufi, para tasawuf dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, teori yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai sekarang kita melakukannya dengan cara memperingati Maulid Nabi agar kita tidak lupa. Nanti ketika kamu dewasa, kamu tamat, kemudian kamu nikah sudah kuliah ataupun nikah sambil kuliah ya. Ada nikah sambil kuliah? Ada ya. Balik dari kuliah nikah. Jangan ketika dalam bangku kuliah ya. Nah, ya balik tamat, kemudian kamu nikah. Apa yang kamu lakukan ketika ada perkumpulan di masjid contohnya ya? Pak, kata anaknya, Bu, acara apa tuh Bu? Acara Maulid. Apa Maulid tuh Bu? Memperingati hari Nabi, hari lahir Nabi. Tanggal berapa Pak? Itu yang Bapak ada tahu sampai gini itu. Nah, ya, kamu ketika ditanya oleh anak, ya, kini belum punya anak ya. Nanti ketika punya anak ditanya, hari apa tuh? Hari memperingati hari kelahiran Nabi. Tanggal berapa Pak? Tanggal 29 Rabiul Awal. Tanggal 29. Ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Tahun gajah ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada itu ketika Nabi masih belum berumur ya, masih di dalam kandungan, banyak peristiwa-peristiwa yang menandakan bahwa Nabi adalah utusan-utusan untuk umatnya. Ketika Nabi sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi masih dalam kandungan, ketika masih ingin tanggal 10 sebelum tanggal 12, ibunya bermimpi, Aminah bermimpi, semua malaikat mengelilingi rumahnya dengan berzikir, memuja Nabi Muhammad.
Kemudian pada tanggal ke-11-nya timbullah cahaya yang luar biasa dari rumah Nabi Muhammad, menandakan bahwa ada utusan-utusan dari Allah yang mana yang nanti akan ditunggu oleh umat seluruh dunia, yang mana yang tak bisa kenal, yang tidak bisa kita kenal bagaimana nanti. Maka daripada maulid inilah kita bisa memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-12-nya lahirlah seorang yang mulia, seorang yang sempurna, tak ada tandingan nabi-nabi lainnya. Nabi Yunus bermasalah ketika dia meninggalkan umatnya di dalam perahu ditelan ikan. Ya, Nabi Lut, ya, ketika umatnya bermasalah macam itu, apa yang dilakukannya? Diturunnya azab. Tapi ketika Nabi Muhammad waktu hijrah ke Taif, apa yang dilakukan masyarakat Taif? Dilemparnya. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah dia meminta kepada Allah dibalikkan bumi? Apa dimatikan semuanya? Tidak. Ini mari kita contoh teladan Nabi Muhammad kepada kita. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, balas dengan kebaikan. Ketika orang berbuat baik dengan kita, balas dengan kebaikan juga. Ketika orang tidak peduli dengan kita, pedulikan dirinya. Suatu saat nanti dia akan sadar bahwasanya kebaikan, keindahan